Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 16-20. Tampar mulutmu, bisik Ye Junlin. King Long di belakangnya melangkah maju dan menamparkan wajah Wu Qingyu. Segera, Wu Qingyu dikirim terbang 7 atau 8 meter jauhnya. Wajahnya tercabik-cabik, beberapa gigi terbang keluar, dan Wu Qingyu menjerit seperti babi yang sedang disembelih. Si Hongfei ketakutan dan tercengang. "Kamu, tidak main-main, aku sudah menelepon keamanan." Si Hongfei gemetar ketakutan. King Long menamparkan wajah si Hongfei, darah berceceran di mana-mana, hampir membunuh si Hongfei setengah dari hidupnya. "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Meskipun si Hongfei juga seorang petinggi di dunia bisnis, begitu dia menghadapi pemukulan dan pembunuhan semacam ini, dia sia-sia. "Si Hongfei, aku akan memberimu 1 malam untuk pindah dari sini, dan aku akan mengambilnya jam 8 besok pagi, atau kamu akan menanggung risiko sendiri. Villa saya tidak mengizinkan pemborosan polusi." Ye Junlin berkata dengan dingin dan tanpa ampun. Villa tersebut telah ditinggali oleh si Hongfei dan gengnya selama 6 tahun. Bahkan jika Ye Junlin mengambilnya kembali, tidak mungkin untuk tinggal di dalamnya. Dia memiliki kebersihan. Si Hongfei mengira dia salah dengar. Penjahat yang baru keluar dari penjara ini masih ingin kembali ke villa. Bagaimana bisa? Setelah berbicara, Ye Junlin pergi dari sini. Si Hongfei tidak peduli pulang. Jadi dia membawa sekretaris kecilnya untuk mencari Ye Yaoyang secara langsung. Saat ini, Ye Yaoyang ada di clubhouse, dengan seorang wanita cantik di kedua sisinya, dan dia sangat senang sampai dia terbawa suasana. Bos Ye tidak sehat, ada yang tidak beres. Setelah si Hongfei bergegas masuk, dia memberitahu Ye Yaoyang apa yang telah terjadi. "Tuan Ye, Anda harus memutuskan untuk kami. Lihatlah bagaimana kami dipukuli." Melihat si Hongfei dan Wu Qingyu dipukuli seperti kepala babi, Ye Yaoyang langsung menjadi marah. "Apa yang salah? Bajingan macam apa dia? Ye Junlin, seseorang yang berani menyentuhku." Ye Yaoyang membanting sebotol bir ke tanah. "Kamu juga seorang pengecut, kamu tidak bisa menangani Ye Junlin yang lumpuh." Ye Yaoyang memelototi si Hongfei dengan ganas. Si Hongfei tampak sedih. "Tuan Ye tidak. Ada pria besar di sebelahnya. Sangat kuat. Dia juga mengatakan bahwa jika Anda tidak menyerahkan villa besok, Anda tidak hanya akan membunuh saya, tetapi Anda juga akan terbunuh." Kain Wol. "Bagus sekali, bukan Ye Junlin. Besok pagi, saya secara pribadi akan membawa seseorang ke tempat Anda. Tetapi saya ingin melihat bagaimana dia menyentuh saya." Ye Yaoyang mencibir. Si Hongfei mengingatkan, "Tuan Ye, sebaiknya Anda membawa lebih banyak orang. Saya khawatir Ye Junlin akan membawa banyak orang." Niat membunuh yang haus darah melintas di mata Ye Yaoyang, dan dia mencibir, "Bisakah saya membawa tuan ketiga ke sana?" "Tidak apa-apa, tuan ketiga menakutkan di jalan, jadi saya bisa yakin." Si Hongfei tampaknya telah meyakinkan, tuan ketiga adalah penguasa di Jalan Suhang, dan ada ratusan adik laki-laki di bawahnya. Semuanya adalah tuan yang kejam. Tuan ketiga memiliki banyak darah di tangannya tahun-tahun ini. Tuan ketiga memberi banyak bantuan kepada Ye Yaoyang. Ketika pusat perbelanjaan mengalami masalah, tuan ketiga mengirim beberapa adik laki-laki untuk pergi ke sana dengan pisau. Orang-orang itu sangat ketakutan hingga mengencingi celana. Sisi, setelah liziran, yang sibuk sepanjang hari, kembali ke rumah, saya menemukan bahwa Ye Junlin tidak ada di rumah. "Kemana ayah dan ibu pergi?" "Junlin, aku tidak tahu. Haruskah aku keluar dan mencari pekerjaan?" Li Wenyuan berkata tanpa mengangkat kepalanya. "Haruskah saya menelepon dan bertanya?" Tapi Li Wenyuan menghentikan Li Ziran. "Mulai sekarang, Ziran, kamu harus fokus pada pekerjaan,
dan kamu harus mengecilkan sisi Ye Junlin agar tidak mempengaruhimu. Kami juga akan mencegahnya datang ke rumah lebih sedikit. Li Ziran memandang ayahnya dengan tak percaya, dan bertanya, "Ayah, apa artinya ini?" "Putri, statusmu akan berbeda di masa depan. Kamu akan menjadi orang besar. Kamu tidak bisa membiarkan Ye Junlin mempengaruhi reputasimu." Zhao Yalan juga berkata, Li Ziran mencibir, "Ibu dan ayah, kita harus berhati-hati. Saya pikir karena Ye Junlin saya memenangkan proyek, jika dia tidak mendapatkan undangan perjamuan, kita tidak akan memiliki kesempatan ini sama sekali." Ini memang benar, dia memang memainkan peran tertentu. Tetapi pada akhirnya, Andalah yang disebutkan namanya, dan kemampuan Andalah yang mereka hargai itu tidak ada hubungannya dengan dia. "Tahukah Anda?" kata Li Wenyuan. "King's Landing akan membantu saya, kemampuannya tidak diragukan lagi." Li Wenyuan mencibir, "Ziran, apakah Anda bermaksud membiarkan dia makan nasi lunak dan membantu Anda selama sisa hidupnya? Dalam hal ini, orang tua Anda dan saya tidak setuju. Anda harus melakukannya, lanjutkan bersamanya, tidak apa-apa untuk bersama. Tetapi prestise dan status sosialnya harus mirip denganmu." "Benar, kalau tidak, kami tidak akan setuju." Zhao Yalan juga menggema. "Aku tidak peduli denganmu. Aku akan mencarinya." Li Ziran mengerti bahwa Ye Junlin telah diusir. Akhirnya, Li Ziran menelepon kembali Ye Junlin. Li Wenyuan dan Zhao Yalan tidak memandang Ye Junlin dengan baik. Ye Junlin mengikuti Li Ziran kembali ke kamar. "Jangan terlalu memperhatikan apa yang orang tuamu katakan. Aku percaya padamu di sini. Selama aku memberimu waktu, kamu pasti bisa melakukannya," kata Li Ziran. Ye Junlin bertanya, "Bagaimana investasinya?" Menyebutkan ini, Li Ziran tampak khawatir. "Hei, jangan sebutkan. Ini sangat sulit, dan kita tidak bisa menyetujui semua aspek. Aku akan menemanimu. Itu pasti akan berhasil." Ye Junlin terhibur. "Ziran, maukah kamu pergi denganku besok?" Ye Junlin bertanya. "Baik." Pada jam 8 pagi di hari kedua, Ye Junlin muncul di sini tepat waktu. "Ziran akan mengambil kembali villa hari ini, dan tidak ada orang lain yang bisa tinggal di kamar pernikahan kita," kata Ye Junlin. Li Ziran sangat terkejut. Melihat Ye Junlin, Si Hongfei mencibir dan berkata, "Kamu benar-benar berani datang. Apakah kamu sudah pindah? Aku akan mengambil kembali villa." Ye Junlin tanpa ekspresi, "Hei, siapa ini? Kamu ingin mengambil kembali villa Ye Yaoyangku? Kamu sangat berani." Dengan suara aneh, Ye Yaoyang membawa sekelompok besar orang ke sini. Kelilingi Ye Junlin dengan 3 lingkaran di dalam dan 3 lingkaran di luar. Di sebelah Ye Yaoyang adalah seorang pria parubaya, mengenakan setelan tang, memegang 2 buah kenari di tangannya, bekas luka pisau menjalar di seluruh wajahnya, yang sangat menarik perhatian. Ini adalah master ketiga yang terkenal di Jalan Suzhou Hangzhou. Ini menakutkan, lagi pula, orang ini tidak tahu berapa banyak nyawa yang ada di punggungnya, begitu pula bawahannya lebih banyak preman. Si Hongfei benar-benar lega ketika dia melihat lebih dari 100 gangster dan preman di bawah tuan ketiga telah datang. Li Ziran sangat ketakutan oleh para gangster ganas ini, jadi dia dengan cepat bersandar pada Ye Junlin. Ye Yaoyang memandang Li Ziran, dengan sedikit keserakahan di sudut mulutnya. Dia sudah lama mendambakan pewarna plum. Dia akan menggulingkan Ye Junlin hari ini, dan tidur dengan Li Ziki di depannya. "Kamu Junlin? Kenapa kamu di sini?" Ye Yaoyang menatap Ye Junlin dengan mengejek. "Ambil kembali villaku," Ye Junlin berkata tanpa ekspresi. "Kamu ingin kembali ke villamu? Apa villamu? Ini villaku. Aku memberikannya kepada Si Hongfei." Ye Yaoyang mendorong Ye Junlin, "Terakhir kali kamu membuat pria besar itu marah. Hari ini aku harus memberikannya untukmu. Balas dendam bersama, patahkan anggota tubuhmu dulu, lalu buat dia tertidur. Ayo pergi ke King's Landing,
kita tidak bisa mengalahkannya. Li Ziqi menangis. Ingin pergi? Sudah terlambat. Sudahkah kamu meminta lebih dari 100 saudara laki-laki tuan ketiga? Ye Yaoyang tiba-tiba mengangkat suaranya. Kakak. Lebih dari 100 preman melangkah maju. Melambai-lambaikan batang besi dan senjata lain di tangan mereka. Mengintimidasi Ye Junlin dan mereka berdua. Menghadapi situasi ini, Ye Junlin tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan memutar telepon. King Long, pindahkan resimen dari daerah militer Suzhou Hangzhou. Berhati-hatilah untuk bersenjata lengkap. Li Ziran dalam keadaan shock. Dan Ye Junlin sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Ye Junlin. Karena suara berat Ye Junlin, yang lain bisa mendapatkan gambaran kasar. Adapun Ye Yaoyang mencibir berulang kali, berteriak, memanggil seseorang, "Mengapa kamu masih bersenjata lengkap? Oke, saya tidak akan main-main dengan Anda untuk saat ini. Saya ingin melihat siapa yang dapat Anda hubungi di sini." Tuan ketiga juga memandang Ye Junlin dengan penuh minat. Li Ziqi gemetar ketakutan. Sekitar 10 menit kemudian, penjaga keamanan di pintu masuk utama area villa istana kerajaan tercengang. Karena puluhan kendaraan militer penuh tentara melaju ke area villa. Bahkan ada beberapa kendaraan dengan senjata berat seperti senapan mesin berat dan mortir di dalamnya. Ada lebih dari 1000 orang di sini, ya Tuhan, ada seluruh kelompok di sini kan? Villa yang dirancang oleh Ye Junlin adalah No A88. Kini 4 area villa A88, A87, A89, dan B88 penuh dengan tentara dengan peluru tajam. Dibentuk menjadi 4 palankes, menunggu dengan sungguh-sungguh, semua senjata standar di tangan dimuat. Mereka hanya menunggu perintah, di depan villa. Ye Yaoyang menatap Ye Junlin dengan seringai di wajahnya. Apa? Di mana orang itu menelepon? Bukankah dia sudah datang? Ye Junlin menjentikkan jarinya, saat berikutnya. Kakak, tanah tiba-tiba berguncang, dan suara langkah kaki berseragam bergema keras. Ada apa? Ada apa? Preman tuan ketiga melihat sekeliling. Semua orang panik. Suara langkah kaki menjadi semakin jelas, dan tabuhan genderang pada umumnya padat, seperti ribuan pasukan yang bergegas. Ini, ketika mereka melihat para prajurit dikelilingi oleh 4 palankes. Preman tuan ketiga semuanya ketakutan. Si Hongfei tertegun. Ye Yaoyang tertegun. Tuan ketiga tertegun. Semua orang tercengang. Di mana Anda pernah melihat pertempuran seperti itu? Kakak, para prajurit dari 4 palankes berbaris dan mengepung semua orang. Satu persatu, senjata dingin diarahkan ke Ye Yaoyang dan yang lainnya. Krek, yang lebih dilebih-lebihkan adalah bahwa di celah itu, senapan mesin berat dipasang, dan setelah menyesuaikan arahnya, itu juga ditujukan ke Ye Yaoyang dan yang lainnya. Mereka bahkan melihat mortir, patah. Preman tuan ketiga membuang tongkat di tangan mereka satu demi satu dan mengangkat tangan. Beberapa orang takut buang air kecil. Ada bau pesing yang kuat di arena. Bahkan tuan ketiga membuang kenari di tangannya dan mengangkat tangannya dengan patuh. Tuan ketiga telah berada di jalan selama beberapa dekade. Pemandangan apa yang belum dia lihat? Membunuh belasan orang ada adegan yang berkedip. Tapi pemandangan hari ini benar-benar membuatnya takut. Plop, si Hongfei berlutut di tanah secara langsung. Aku tidak melakukan apa-apa. Ye Yaoyang menatap moncong senjata yang dingin. Gemetar ketakutan. Aku tidak melakukan apa-apa. Ye Yaoyang tidak akan pernah menyangka bahwa Ye Junlin akan menelepon seluruh grup. Li Ziran masih shock, dan setelah pulih, dia menatap Ye Junlin. Pada saat ini, dia merasa Ye Junlin bersinar. Dia bertengkar hebat dengan satu panggilan telepon. Saat ini, sekelompok orang keluar dari frontal palankes. Tali bahu seragam tempur pemimpin dihiasi dengan 2 garis emas tipis dan 3 bintang. Itu adalah seorang kolonel besar,
Sen Xiaohui, kepala resimen besi dan baja satu wilayah militer Suhang, diperintahkan untuk melindungi Jenderal Kunlun. Sen Xiaohui memberi hormat, dan melirik Ye Junlin dengan sengaja atau tidak sengaja. Dikelilingi oleh kerumunan di arah lain, seorang pria dengan bintang di bahunya muncul. Seorang Mayor Jenderal juga muncul, Mayor Jenderal King Long. Kelompok baja telah benar-benar mengepungnya, tolong beri instruksi. Sen Xiaohui berlari ke arah King Long dan memberi hormat padanya. Mayor Jenderal King Long melepas sarung tangannya, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu tahu ini kediaman siapa?" Ye Yaoyang sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berkata dengan gemetar, "Mungkinkah? Apakah itu Jenderal Kunlun?" King Long tertawa, tepatnya, villa-villa di daerah ini milik Jenderal Kunlun. Ye Yaoyang tersentak. Saya hampir pingsan karena ketakutan. Setelah Tuan ketiga mendengar gelar ini, dia ketakutan setengah mati, dan wajahnya pucat tanpa jejak darah. Jika Anda tahu ini adalah wilayah Jenderal Kunlun, ibunya tidak akan berani datang ke sini bahkan jika dia meminjam 10 nyawanya. Untuk apa kamu membawa begitu banyak orang ke sini? Apakah kamu akan membunuh Jenderal Kunlun? Mata Jenderal King Long tiba-tiba tertuju pada Ye Yaoyang dan Tuan ketiga. Guru ketiga Ye Yaoyang, Si Hongfei, dan lebih dari 100 orang semuanya berlutut. Kesalahpahaman, kesalahpahaman, kesalahpahaman total. Adegan lebih dari 100 orang bersujud di tanah sangat spektakuler. Li Ziran hampir pingsan karena ketakutan. Bukankah ini terlalu banyak berubah sebelum dan sesudah? Begitu banyak gangster yang ketakutan seperti ini. Ziran, pergi ke villa dulu, jangan ganggu pekerjaan orang lain. Kata Ye Junlin. Li Ziran ketakutan dengan pemandangan besar ini. Berlari ke villa dengan patuh, dia bahkan tidak berani melihatnya. Semuanya, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku baru saja dipekerjakan oleh Ye Yaoyang dengan uang. Ya. Kami tidak mengetahuinya. Master ketiga dan lebih dari 100-an orang dengan cepat menyingkirkan kesalahan membersihkan semuanya dan melemparkan semuanya ke Ye Yaoyang. Ye Yaoyang sangat ketakutan hingga dia memuntahkan seteguk darah tua. Biarkan mereka pergi. Apa yang Ye Yaoyang dan yang lainnya tidak duga terjadi. Ye Junlin yang berbicara. Hal yang paling menakutkan adalah setelah Ye Junlin membuka mulutnya. Mayor Jenderal King Long melambaikan tangannya, cepat dan keluar. Aku akan membunuh kalian semua jika bertemu lagi. Ini tidak berarti bahwa Ye Junlin adalah. Fakta mengerikan muncul di benak semua orang. Tuan ketiga dan lebih dari 100 orang pergi dari sini. Saya khawatir seseorang akan memberi saya antar jemput. Kamu, Tuan Muda Ye, aku tidak bersalah, itu semua Ye Yaoyang. Si Hongfei juga dengan cepat mengelak dari tanggung jawab. Ye Junlin tiba-tiba tertawa dan berkata, bagaimana King Long harus memperlakukan pengkhianat? Bunuh dia sampai mati, King Long meraung. Si Hongfei pingsan karena ketakutan. Tapi akhir dari pengkhianatan adalah jalan buntu. Si Hongfei sudah mati. Melihat nasib si Hongfei, Ye Yaoyang langsung memohon belas kasihan. Kakak Junlin, kami tidak tahu identitasmu saat ini. Demi keluarga, tolong maafkan aku. Selama Anda kembali, keluarga akan sangat bahagia. Pada saat ini, Ye Yaoyang benar-benar memainkan kartu emosional. Ye Junlin terhibur, ketika Anda mematahkan anggota tubuh saya dan melemparkan saya ke jalan seperti anjing, apakah Anda pernah berpikir bahwa kita adalah keluarga? Saudaraku, ini salah paham. Pasti salah paham. Ye Yaoyang hendak menangis. Kudengar kau masih ingin tidur dengan istriku. Ye Junlin mendekati Ye Yaoyang selangkah demi selangkah. Ye Yaoyang sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa diam, dan tergagap. Saudaraku, itu lelucon, lelucon. Kamu juga pantas bercanda. Ye Junlin meninju Ye Yaoyang tepat di wajah. Ye Yaoyang pingsan dengan satu pukulan.
kirim ke keluarga Ye, katakanlah ini adalah hadiah pertama yang diberikan Ye Junlin. Ye Junlin tanpa ekspresi, dimengerti, Jenderal. King Long berkata, "Yah, aku ingat kamu, Kolonel Shen Xiaohui." Ye Junlin melirik Shen Xiaohui, "Salute to the General." Shen Xiaohui meraung panjang, dan semua prajurit di resimen baja memberi hormat kepada Ye Junlin. Ye Junlin membalas hormat militer standar. Ketika Ye Junlin memasuki villa, dia melihat Li Ziran menggigil di sofa. Adegan ribuan orang-orang yang berkumpul hari ini benar-benar menakutkan, itu dia. Sedemikian rupa sehingga Li Ziran tidak berani melihat situasi di luar. "Jangan khawatir, Ziran, semuanya baik-baik saja. Semuanya sudah beres. Villa ini milik kita mulai sekarang." Ye Junlin memeluk Li Ziran. Li Ziran mengangkat kepalanya dan bertanya dengan ragu, "Benarkah?" "Iya. Kalau tidak, biarkan bajingan ini tinggal. Kami bertekad untuk tidak tinggal. Aku berencana untuk menggulingkan dan membangun kembali," kata Ye Junlin. Li Ziran, yang merasa lega, memandang Ye Junlin dengan serius dan bertanya, "Junlin, saya mengajukan pertanyaan, dan Anda harus menjawab saya dengan jujur." "Oke, Anda bisa bertanya." Li Ziran menggigit bibirnya dan bertanya, "Apakah Anda memiliki hubungan dengan Jenderal Kunlun, atau Mayor Jenderal King Long? Tolong jawab saya dengan serius." Ye Junlin mengangguk, "Itu penting. Karena saya Jenderal Kunlun, saya mengatakannya di jamuan keluarga." Setelah mendengar ini, Li Ziran segera memberi Ye Junlin tatapan kosong. "Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan mengabaikanmu." Menurutnya, Ye Junlin membual seperti ini, "Ya, aku tidak ada hubungannya dengan mereka," kata Ye Junlin tanpa daya. "Lalu mengapa kamu memanggil tidak hanya Tuan Muda King Long, tetapi juga sebuah kelompok?" Li Ziran bertanya dengan curiga. "Ketika saya datang tadi malam, saya mengetahui bahwa Mayor Jenderal King Long tinggal di sini. Jadi saya menyimpulkan bahwa Jenderal Kunlun pasti ada di sana. Hari ini Ye Yao yang memanggil sekelompok orang. Jadi saya menelepon dan memberitahu departemen terkait bahwa seseorang akan menyerang Jenderal Kunlun. Jadi saya segera datang ke sini sebuah resimen." Ye Junlin hanya bisa menjelaskannya seperti ini. Sejujurnya, orang tidak percaya. Begitu tidak heran Mayor Jenderal King Long berkata bahwa Jenderal Kunlun tinggal di sini. Kata-kata seperti itu masuk akal. Setelah memikirkannya, Li Ziran merasa semuanya masuk akal. "Pindahkan semua hal yang ingin kamu pindahkan kembali, aku tidak bisa tinggal di sini," kata Ye Junlin. "Aku tidak akan pindah. Akan merepotkan orang tuaku untuk bertanya tentang pindah rumah." Li Ziran menggelengkan kepalanya. Villa Suzhou dan Hangzhou Tianshui. Ini adalah salah satu villa termewah di Suzhou dan Hangzhou. Keluarga Ye, yang perusahaannya baru saja terdaftar, berlokasi di sini. Saat ini, kurang dari jam 9. Bagi orang-orang seperti keluarga Ye, ini belum waktunya untuk bekerja. Jadi kebanyakan orang ada di sana. Saat ini, seseorang membawa Ye Yao yang masuk. Segera semua orang di keluarga Ye mengetahuinya, dan Ye Yao yang dikirim ke rumah sakit terdekat. Ye Jiansen, Ye Donghui, Ye Sihui dan yang lainnya bergegas ke rumah sakit. Ye Jiansen bertanya, "Bagaimana kabar Yao Yang, orang tua?" "Hei, Tuan Yao Yang telah menjadi sayuran, dan saya khawatir dia tidak akan bangun lagi." Dokter yang menyelesaikan pemeriksaan menghela nafas. "Apa, sayur mayur? Anak saya telah menjadi sayuran." Ye Sihui tampak luar biasa. Dokter menjelaskan, Tuan Muda Yao Yang dipukul dengan keras, yang merupakan faktor utama yang menyebabkan keadaan vegetatif. Ye Jiansen bertanya dengan cemberut, "Siapa yang mengirim Yao Yang?" Ye Donghui berkata dengan suara rendah, "Ayah, mereka adalah 2 orang asing. Mereka pergi setelah mengantar mereka pergi, tetapi meninggalkan pesan." "Apa?" Katakan dengan cepat,
Ye Jiansen mengeluarkan paksaan. Ye Donghui segera berkata, ini adalah hadiah pertama dari Ye Junlin. Apa? Hadiah dari Ye Junlin? Kalau begitu Ye Junlin bertanggung jawab atas semuanya. Ye Sihui hampir membalikkan meja. Kamu Junlin, aku akan membunuhmu. Katakan di mana Ye Junlin sekarang, dan aku akan memotongnya. Ye Sihui adalah pembunuh. Anak ketiga lambat, Ye Junlin memperingatkan kita, dengan hadiah pertama, harus ada hadiah kedua dan ketiga. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari saya akan diperingatkan oleh Ye Junlin, hehe. Ye Jiansen mencibir beberapa kali dengan tangan di belakang punggungnya. Ayah, aku sudah meminta Yilong untuk menyelidiki apa yang terjadi. Percaya itu akan segera keluar. Kata Ye Donghui. Begitu dia selesai berbicara, Ye Yilong sudah terengah-engah. Kakek, ayah, dan paman ketiga. Aku sudah memeriksa semuanya. Yao Yang dan Ye Junlin bertengkar karena masalah villa istana kerajaan, dan Yao Yang dipukuli oleh Ye Junlin. Ye Yilong berkata dengan suara rendah, apa, tidak bisakah Yao Yang berurusan dengan Ye Junlin? Bukankah dia sering bergaul dengan tuan ketiga di jalan? Mengapa dia tidak bisa berurusan dengan Ye Junlin dan dipukuli menjadi sayur? Tanya Ye Jiansen. Ini hal yang aneh di sini. Dan tuan ketiga membawa adik laki-laki nomor 100 untuk pergi bersama Yao Yang. Tapi Yao Yang dipukuli. Dan sekarang tuan ketiga diam tentang masalah ini, dan menasihati kami untuk tidak menyinggung Ye Junlin. Yilong menceritakan semua yang dia temukan. Apa? Dan situasi ini? Bukankah itu berarti tuan ketiga takut? Jika tuan ketiga takut, itu berarti Ye Junlin memiliki kekuatan. Kata Ye Donghui. Ye Jiansen mengangguk. Ya, menurut apa yang Anda katakan, tuan ketiga ditunjuk untuk takut pada orang lain. Apa yang terjadi? Ye Junlin baru saja keluar dari penjara. Apakah dia punya kekuatan? Adik ipar Ye Junlin, Wu Yali, berpikir cepat, dan dia tersenyum dan berkata, kakek, saya pikir itu mungkin karena Ye Junlin bertemu dengan beberapa orang di jalan di penjara. Meskipun tuan ketiga adalah juga bagus, tetapi dibandingkan dengan bos yang sebenarnya kedengarannya jauh lebih buruk. Sangat mungkin penjahat yang Ye Junlin tahu akan menekan tuan ketiga. Bukankah Ye Junlin memperingatkan Anda di perjamuan daftar sebelumnya? Mari kita minta maaf dan bertobat di dalam sebulan. Atau gunakan semua kekuatan dan kemampuan kita. Ya, dia mungkin memiliki sesuatu untuk diandalkan. Setelah pengingat Wu Yali, Ye Jiansen segera berkata, tidak mungkin penjara. Jadi dia berani memanggil kita. Ye Donghui menyentuh dagunya. Berpikir, tampaknya kita membenci bajingan kecil ini sebelumnya. Apakah bajingan kecil ini punya sesuatu sekarang? Junlin tahu, tapi dia memukul anakku seperti ini, aku harus balas dendam. Ye Sihui sudah terpesona oleh kebencian. Ye Yilong berkata, paman ketiga, balas dendam pasti, tapi kita perlu mencari tahu situasinya. Misalnya, siapa di belakang Ye Junlin, dukungan apa yang dia miliki. Meskipun kita tidak takut, kita bisa jika Anda menderita lebih sedikit. Anda menderita lebih sedikit, Ye Jiansen mengangguk. Iya, Yilong benar. Ye Junlin tidak berpikir bahwa jika dia bisa menekan master ketiga, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. HMPH, konyol, tuan ketiga bukan apa-apa bagi keluarga Ye kami. Berapa banyak orang yang bisa menandingi kekuatan keluarga Ye saya, Suhang. Selain itu, keluarga Ye saya memiliki kontak di seluruh kalangan bisnis, pemerintahan, dan militer, dan bahkan memiliki beberapa teman di jalan. Bahkan jika Ye Junlin adalah bos terkuat di jalan Suhang di belakang Ye Junlin, jangan pernah berpikir untuk menyentuh sehelai rambut pun dari keluarga Ye saya. Ya, Ye Junlin berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan pukulan besar. Dan dia akan membunuhnya setelah aku mengetahuinya. Niat membunuh yang haus darah melintas di mata Ye Sihui. Ye Nanhui, putra kedua dari keluarga Ye,
tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Saya selalu merasa sesuatu akan terjadi. Ye Junlin bekerja dengan tenang dan tenang, dan dapat menghitung setiap langkah. Dia pasti datang dengan persiapan kali ini. Sebaiknya kita berhati-hati, Ye. Yilong tersenyum, Paman ketiga, kamu terlalu khawatir. Pernahkah kamu mendengar sebuah kalimat, di hadapan kekuatan absolut, semua konspirasi tidak berguna. Dengan kekuatan keluarga Ye saya saat ini, saya tidak takut sama sekali. Iya, anak ketiga, kamu terlalu banyak berpikir, Ye. Jiansen juga berkata. Tapi Ye Nanhui menghela nafas. Hati-hati, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Dia yang selalu pendiam memiliki firasat yang kuat. Ye Junlin tidak mudah. Di malam hari, Ye Junlin dan Li Ziran pulang. Li Wenyuan mengutuk Ye Junlin saat melihat Ye Junlin. Apa maksudmu? Apakah Anda ingin membunuh Ziran? Jika Anda tidak ingin tinggal di rumah, Anda bisa pergi. Ada apa dengan ayah? Apa yang terjadi dengan King's Landing? Li Ziran dan Ye Junlin sama-sama terlihat bingung. Bersambung.